Saya Kiki Yuniarti, selaku moderator hari ini, meminta izin untuk membuka diskusi hari ini. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai pengembangan kurikulum. Saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Dida Solihat dan Muhammad Aditya Hadiansyah, akan menjelaskan mengenai pengembangan kurikulum. Halo semuanya, saya Dida Solihat. Di sini akan menjelaskan tentang konsep perkembangan kurikulum. Nah, istilah perkembangan kurikulum sering dirujuk dari istilah development curriculum. Menurut Jace, development curriculum adalah a process that determines how curriculum construction will proceed. Pendapat Jace ini didasari oleh pendapat Biusam yang menyatakan kurikulum engineering adalah sebagai all of the process necessary to make a curriculum system functional in school. Kurikulum sistem itu sendiri menurutnya memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, to produce a curriculum, yang kedua, to implement the curriculum, dan yang ketiga, to appraise the effectiveness of the curriculum and the curriculum system. Menurut David Pratt, kegiatan yang dilakukan dalam pengembangan kurikulum lebih bersifat konseptual daripada material. Kegiatan tersebut meliputi penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan. Dengan demikian, kegiatan pengembangan kurikulum adalah merupakan kegiatan menghasilkan kurikulum. Secara garis besar, pengembangan kurikulum dapat dikelompokkan dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama, pengembangan kurikulum yang baru, dan yang kedua, menyempurnakan kurikulum yang telah ada. Dalam hal ini, lingkup kegiatannya dapat diacu dari apa yang dikemukakan oleh R.G. Havelock sebagaimana dikutip oleh Nasution digolongkan dalam 6 jenis. Di antaranya, substitusi, alterasi, penambahan, restrukturisasi, penghapusan, penguatan yang lama. Selanjutnya, mengenai dasar-dasar pengembangan kurikulum. Nah, berikut ini akan dijelaskan mengapa, untuk apa, dan apa yang dikehendaki dengan landasan dasar atau fondasi kurikulum tersebut. Di antaranya, yang pertama, landasan dasar filosofi. Filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang non-empirik dan non-eksperimental yang diperoleh manusia melalui usahanya dengan pikirannya yang mendalam. Hubungannya antara filsafat, khususnya filsafat pendidikan, dengan pendidikan adalah merupakan hubungan yang tidak terpisahkan. Nah, yang kedua adalah landasan psikologi. Psikologi adalah ilmu yang membahas tentang perilaku atau kegiatan manusia sebagai individu dalam interaksinya dengan lingkungan. Tujuan pendidikan adalah membantu peserta didik. Nah, dan yang ketiga, landasan sosiologis. Landasan sosiologis adalah sosial budaya dalam pengembangan kurikulum berkenaan dengan adat istiadat, keyakinan, nilai, bahasa, agama, dan lembaga-lembaga sosial yang turut berpengaruh terhadap perkembangan kurikulum. Yang keempat, landasan historis. Landasan historis pengembangan kurikulum adalah berbagai pengalaman sejarah masa lampau yang berpengaruh terhadap kurikulum yang dikembangkan. Dan yang terakhir, yang kelima, landasan perkembangan iptek. Untuk dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kurikulum perlu diorganisasikan agar kondusif terhadap perubahan dan memungkinkan para akademis dan praktisi bekerja sama dan menguji ide-idenya dalam konteks perubahan-perubahan masalah dan isu-isu masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar tidak ketinggalan zaman dan ilmu pengetahuan didapat oleh siswa senantiasa fungsional dan up to date. Terima kasih kepada Dida Solihat atas penjelasan materinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang satunya lagi, yaitu Muhammad Aditya Hadiansyah. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum pada dasarnya dibagi 2. Yang pertama itu prinsip umum adalah prinsip yang menjadi pertimbangan apa yang harus diperhatikan dalam setiap perkembangan. Kemudian ada prinsip khusus yang pengembangannya terdapat tujuan kurikulum, isi, strategi, implementasi, dan evaluasi. Ada hal penting yang ada dalam prinsip umum. Yang pertama itu prinsip relevansi, yaitu kurikulum harus menjaga relevansinya baik internal seperti tujuan, bahan strategi, organisasi, dan evaluasi, maupun secara eksternal yang merupakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, prinsip fleksibilitas. Kurikulum ini harus menyesuaikan dengan situasi, tempat, dan waktu yang selalu berkembang.
serta kurikulum ini juga harus menyesuaikan dengan kemampuan dan latar belakang peserta didik. Ketiga, ada prinsip kontinuitas. Prinsip ini, kurikulum harus memperhatikan kesinambungan peserta didiknya, sehingga peserta didiknya mendapatkan informasi, pengetahuan, dan pengalaman yang tidak akan terputus. Keempat, ada prinsip efisiensi. Prinsip ini merupakan upaya kurikulum untuk menggunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain secara optimal dan cermat, dan agar mendapatkan hasil yang memadai. Kelima, ada prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas ialah upaya agar kegiatan kurikulum mencapai tujuan yang tepat sasaran sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan ditargetkan. Adapun model-model pengembangan kurikulum, yang pertama yaitu model administratif model. Dinamakan demikian karena datang dari para administratif pendidikan dan menggunakan prosedur kerja secara administratif berdasarkan hierarki jabatan. Kedua, ada grassroots model, dapat diartikan sebagai model pembangunan kurikulum yang dikembangkan dari bawah, yang dalam dunia pendidikan tidak lain adalah guru sebagai pelaksana kurikulum di sekolah. Dan yang ketiga, the demonstration model. Pengembangan kurikulum dengan model ini dapat diajukan untuk mengganti atau merubah kurikulum yang sudah ada. Biasanya, kurikulum model ini dikarenakan guru ditugaskan untuk membuatnya dengan harapan dapat diterapkan di beberapa sekolah, atau merupakan bentuk protes dari para guru. Terima kasih kepada Muhammad Aditya Hadiansyah atas penjelasan materinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Model pengembangan kurikulum yang keempat ada Tabas Inverted Model, yaitu sebuah model pengembangan kurikulum yang dikemukakan oleh Hilda Taba dalam bukunya yang berjudul Curriculum Development, Theory and Practice. Munculnya model pengembangan kurikulum ini berdasarkan penilaiannya terhadap kelemahan pengembangan kurikulum yang didasarkan model pengembangan kurikulum yang bersifat tradisional, yang dikembangkan secara deduktif, yaitu suatu model pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh komite terpilih dengan cara 1. Menentukan prinsip dan komitmen dasar, 2. Merumuskan desain kurikulum yang bersifat menyeluruh berdasar komitmen yang ditetapkan, 3. Menyusun unit-unit kurikulum sesuai dengan desain kerangka kerja menyeluruh, yang keempat yaitu implementasi kurikulum. Model pengembangan kurikulum yang kelima yaitu ada Buchan System Model yang dikembangkan oleh George Buchan dalam bukunya yang berjudul Kurikulum Teori. Buchan mengembangkan 5 rangkaian kegiatan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, menetapkan arena atau lingkungan wilayah. Yang kedua, menyeleksi dan menetapkan arena yang dilibatkan. Yang ketiga, organisasi dan pengembangan kurikulum. Yang keempat, implementasi kurikulum. Dan yang kelima, yaitu evaluasi kurikulum. Model pengembangan kurikulum yang keenam yaitu ada Rogers Interpersonal Relation Model yang dikembangkan oleh Carl Rogers. Model pengembangan kurikulum ini didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan jika masyarakat dihadapkan pada perubahan-perubahan kontemporer untuk mengkreasi dan menata iklim perubahan yang kondusif. Oleh karena itu, kurikulum yang diperlukan adalah yang akan mengembangkan individu-individu yang terbuka untuk berubah, yang fleksibel dan adaptif, dan yang mempelajari bagaimana belajar. Model pengembangan kurikulum yang ketujuh yaitu ada Miller and Seller Model yang melukiskan pengembangan kurikulum pada 3 orientasi yaitu transmisi, transaksi, dan transformasi. Langkah-langkah pengembangan kurikulum yang dikembangkan oleh Seller dan Miller ini adalah yang pertama, klarifikasi orientasi pengembangan kurikulum, yang kedua, mengembangkan tujuan umum, yang ketiga, mengidentifikasi pengalaman belajar dan strategi mengajar, yang keempat, ada implementasi kurikulum, dan yang kelima, ada evaluasi kurikulum. Model pengembangan kurikulum yang ke-8 yaitu ada model pengembangan kurikulum Gagne atau transmisi, yaitu pengembangan kurikulum yang berdekatan dengan sains pendidikan. Keuntungan pendekatan yang demikian mempunyai dasar pertanggungjawaban. Model pengembangan menurut Gagne ini terdiri dari 12 langkah, yaitu 1. Analisis kebutuhan, 2. Analisis tujuan, 3. Analisis cara, 4. Itu mendesain komponen instruktural, yang kelima analisis sumber dan hambatan, yang keenam tindakan atau usaha mengatasi rintangan, yang ketujuh memilih dan mengembangkan bahan, yang kedelapan desain penilaian performance siswa, yang kesembilan mengadakan tes formatif atau lapangan, yang ke-10 penyesuaian atau revisi dan evaluasi lebih lanjut, yang ke-11 evaluasi sumatif, dan yang ke-12 yaitu instalasi operasional. Model pengembangan kurikulum selanjutnya atau yang ke-9 yaitu ada model Peter F. Olivia
yaitu sebuah model yang cukup komprehensif. Model ini mengintegrasikan model umum pengembangan kurikulum dengan model umum pembelajaran. Langkah-langkah dari model Peter F. Olivia ini ada 17 langkah. Yang ke-1 yaitu menentukan kebutuhan siswa secara umum, yang kedua menentukan kebutuhan masyarakat, yang ketiga menuliskan pernyataan filsafat dan tujuan pendidikan, yang keempat menentukan kebutuhan siswa di suatu sekolah, yang kelima menentukan kebutuhan masyarakat di suatu sekolah di mana sekolah berada, yang ke-6 menentukan kebutuhan mata pelajaran, yang ke-7 menentukan tujuan umum kurikulum di suatu sekolah, yang ke-8 menentukan tujuan khusus kurikulum di suatu sekolah, yang ke-9 mengorganisasikan dan mengimplementasikan kurikulum, yang ke-10 menentukan tujuan umum pembelajaran, yang ke-11 menentukan tujuan khusus pembelajaran, yang ke-12 memilih strategi pembelajaran, yang ke-13 seleksi awal strategi evaluasi, yang ke-14 mengimplementasikan strategi pembelajaran, yang ke-15 seleksi akhir strategi evaluasi, yang ke-16 menilai pembelajaran dan memodifikasi komponen-komponen pembelajaran, dan yang terakhir menilai kurikulum dan memodifikasi komponen kurikulum. Model pengembangan kurikulum yang ke-10 yaitu The Systematic Action Research Model atau model penelitian tindakan yang didasarkan pada asumsi bahwa perubahan kurikulum merupakan perubahan sosial. Tahapan-tahapan pengembangan kurikulum ini ada dua. Yang pertama, mempelajari dan mengkaji masalah secara umum. Yang keduanya, implementasi keputusan tentang tindakan pertama yang akan dilakukan yang diikuti dengan kegiatan pengumpulan data dan penemuan fakta. Model pengembangan kurikulum yang selanjutnya atau yang ke-11 yaitu ada Research and Development Model atau model penelitian dan pengembangan sebagaimana dikemukakan oleh Burke and Gall adalah a process used to develop and validate educational product. Dan model pengembangan kurikulum yang terakhir atau yang nomor 12 yaitu ada Emerging Technical Model, yaitu muncul karena perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai bisnis. Terdapat 3 model yang termasuk dalam Emerging Technical Model, yaitu yang pertama the Behavioral Analysis Model, yaitu model yang menekankan kepada rancangan sistem instruksional atau pembelajaran. Yang kedua the System Analysis Model, yaitu yang dikembangkan berdasarkan efisiensi bisnis dalam pendidikan. Yang ketiga yaitu the Computer Based Model, yaitu pengembangan kurikulum yang memanfaatkan komputer. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami mengenai pengembangan kurikulum. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.